Ya, pemirsa, hari ini tepatnya sekitar pukul 10.00 akan digelar sidang gugatan perdana di PT UN yang dilayangkan kepada KPU dari PDI Perjuangan. Ini akan dihadirkan dan juga kita simak informasinya. Hari ini akan digelar sidang perdana gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum KPU di Pengadilan Tata Usaha Negara Cakung, Jakarta Timur. Rencananya sidang perdana dengan agenda pemeriksaan pendahuluan akan digelar pukul 10 waktu Indonesia Barat. 2 April lalu, PDI Perjuangan menggugat KPU RI ke PT UN atas dugaan perbuatan melanggar hukum oleh kekuasaan pemerintahan dalam Pilpres 2024. Pihak PDIP akan menyampaikan pokok-pokok yang membuktikan komisioner KPU melanggar hukum dengan mengubah peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 tanpa melalui DPR RI dan rapat dengar pendapat umum. Menurut PDIP, penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden bermasalah. Selain itu, putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP dianggap membuktikan jika KPU bukan hanya melanggar etika, namun juga melanggar hukum. Sementara itu, pihak KPU menyatakan telah menyiapkan jawaban untuk menghadapi sidang perdana gugatan PDIP pada PT UN. Tim TV One mengabarkan. Ya, gugat KPU di PT UN ini apakah langkah terakhir dari PDIP? Kita akan membahas mengenai hal ini dengan beberapa narasumber yang sudah hadir. Di studio sudah ada Prof. Andi Asrun, pakar hukum tata negara, Universitas Pakuan Bogor. Selamat pagi. Selamat pagi, Prof. Pagi, semua sehat ya? Alhamdulillah sehat. Baik juga. Sudah bergabung bersama kami Prof. Gayus Lumbun, Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan. Selamat pagi, Prof. Gayus. Selamat pagi. Selamat pagi, Prof. Pagi, Prof. Kemudian juga ada Mas Idam Holik, Komisioner KPU RI yang sudah bergabung bersama kami via Zoom. Selamat pagi, Mas Idam. Selamat pagi, Mas Idam. Selamat pagi, Mbak berdua. Selamat pagi, Prof. Gayus. Selamat pagi, Prof. Andi. Iya. Oke, izin saya mau ke Prof. Gayus dulu. Prof. Gayus, sebenarnya apa alasan dari PDIP ini perlu mengambil langkah hukum gugat KPU ke PT UN? Padahal kita sudah tahu sudah ada hasil yang final, yang binding dari MK. Apakah ini menjadi langkah terakhir dari PDIP? Ya, saya sudah berkali-kali menjelaskan hal ini. Bahwa langkah hukum yang ditempuh oleh tim hukum PDI Perjuangan ini bukan masalah hasil yang didapat dari oleh KPU yang terdapat banyak sekali perselisihan tentang pemilu itu di MK. Kemudian ada 2 jalur lainnya, yaitu bagaimana proses pemilu di berjalan itu memang menurut undang-undang diproses di PT UN. Dan yang ketiga adalah perbuatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara negara yang disebut sebagai KPU dalam konteks pemilihan umum. Jadi ada 3 jalur. Kami memilih yang ketiga. Yang kedua itu tadi kalau ada selisih tentang prosesnya memang melalui Bawaslu. Ditentukan begitu. Tetapi kalau yang ketiga yang kami lakukan itu hanya semata-mata telah terjadi perbuatan melawan hukum on matter overhead oleh penyelenggara, di mana di sana ada 2 hal yang penting adalah telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Dalam bahasa hukum administrasi negara disebut sebagai misbruik van Haag. Itu yang pertama. Kedua, menjadikan tidak adanya kepastian hukum atau rechtszekerheid. 2 hal ini utama dari apa yang kami lakukan melalui PT UN sebagaimana petunjuk undang-undang. Iya, Prof. Gayus tadi mengatakan bahwa tidak akan lebih kepada hasil begitu ya, karena prosesnya juga sudah sempat disampaikan kepada Bawaslu. Tetapi benarkah Prof. Gayus juga sempat menyatakan bahwa sebaiknya ditunda terlebih dahulu penetapannya begitu, sehingga ada penundaan penetapan Prabowo Gibran oleh KPU yang harus dilakukan begitu. Benar begitu, Prof? Betul, karena ada salah satu dari pasangan ini yaitu cawapres ketika itu untuk ditunda karena ada hal-hal yang perlu dijelaskan tentang adanya pelanggaran hukum tadi. Tetapi saat ini berbeda. Jadi petitum kami atau apa yang kami mintakan berubah. Yaitu kami meminta agar pelantikannya itu yang
ditunda. Ya, pelantikannya itu yang bukan ditunda tapi tidak dilakukan, yaitu bunyi dari petitum perubahan kami adalah menghukum tergugat untuk tidak melakukan tindakan pemerintahan terkait tindakan pelantikan wakil presiden terpilih bernama Gibran Rakabuming Raka. Itu yang terakhir nanti akan kami ajukan karena memang tetap dilakukan penetapannya sehingga yang ke depan pelantikan. Yang ini yang kami sikapi untuk dimohonkan melalui PT UN. Baik, saya mau ke Mas Idam. Mas Idam, PDIP melayangkan gugatan. Oke. Mas Idam, PDIP melayangkan gugatan ke PT UN dengan pihak tergugat, ya ini KPU, di mana dianggap ada dugaan perbuatan melawan hukum karena KPU meloloskan Gibran sebagai cawapres. Tanggapan dari KPU seperti apa? Baik Mbak, terima kasih. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan kepada masyarakat Indonesia berdasarkan pada lampiran 1 Peraturan KPU nomor 3 tahun 2022, pasca KPU melakukan penetapan terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, kini tahapannya adalah tinggal pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada tanggal 20 Oktober 2024 nanti. Mengapa tinggal satu tahapan? Karena berdasarkan pada peraturan KPU nomor 6 tahun 2024, 3 hari paling lambat setelah Mahkamah Konstitusi membacakan putusan terhadap perkara PHPU Pilpres ya 2024 sebagaimana masyarakat Indonesia telah saksikan pembacaan putusannya pada tanggal 22 April 2024 yang lalu, maka KPU pada tanggal 24 April yang lalu telah menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih. Nah, kenapa kami harus segera menetapkan itu? Karena memang ada peraturan KPU. Terus yang kedua, ada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang dimana penjelasannya khususnya di pasal 10 ayat 1 Undang-Undang nomor 8 tahun 2011, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat erga omnes sejak diucapkan. Dan berkenaan dengan proses persidangan yang hari ini akan berlangsung di PT UN, kami sebagai penyelenggara pemilu dengan prinsip berkepastian hukum, kami harus menghormati proses tersebut dan kami juga sudah menyiapkan jawaban yang akan kami sampaikan kepada PT UN. Dan pada kesempatan ini menjadi penting bagi kami untuk menyampaikan bagaimana pandangan kami terhadap proses persidangan di PT UN. Dikarenakan kami adalah sebagai penyelenggara pemilu, tentunya rujukan hukum yang kami gunakan dalam mengikuti proses persidangan di PT UN itu adalah pasal 471 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 yang dimana sengketa proses di PT UN terhadap penetapan pasangan calon presiden wakil presiden itu sebenarnya dapat dilakukan pasca putusan Bawaslu Republik Indonesia, dan kami telah melakukan komunikasi dengan Bawaslu RI untuk mengkonfirmasi apakah selama ini ada putusan Bawaslu berkenaan dengan sengketa proses mengenai penetapan pasangan calon. Dari tim kampanye Bawaslu menyampaikan kepada kami tidak ada putusan yang diterbitkan oleh Bawaslu mengenai sengketa proses penetapan pasangan calon presiden wakil presiden. Jadi dengan demikian kami juga baru mendapati kasus sengketa proses yang langsung melompat ke PT UN. Tapi tentunya kami akan mengikuti persidangan ini sebagai kewajiban kami menghormati peradilan. Ya, Mas Idam, ini artinya KPU secara tegas begitu menyatakan bahwa apapun yang sudah dilakukan prosedural dilakukan KPU itu sudah berdasarkan dengan landasan hukum begitu. Dalam pertimbangan hukum ya yang dibacakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap 2 putusan PHPU Pilpres pada tanggal 22 April 2024, Mahkamah Konstitusi mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh KPU, di mana Mahkamah berpendapat dalam pandangan hukumnya bahwa KPU telah melaksanakan prinsip jujur dan adil dengan menjamin kepastian hukum, kesempatan kepada warga negara untuk mengikuti kontestasi. Hal ini termaktub di dalam pertimbangan hukum 2 putusan Mahkamah Konstitusi. Karena memang dari sisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sudah jelas ya, dan bahkan kalau jika kita membuka kembali Undang-Undang Dasar, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, khususnya di pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi dengan demikian ya apa yang kami telah
laksanakan ini sudah sesuai dengan undang-undang dan bahkan konstitusi, dan kita semua tahu bahwa demokrasi Indonesia adalah demokrasi konstitusional. Baik, Mas Idam, kita juga harus jeda dulu sejenak. Nanti Prof. Andi dapat menjelaskan juga apakah ini muaranya akan kemana sih? Apakah juga ini bisa juga membatalkan hasil MK, hasil KPU, ataukah kemungkinannya kecil justru? Nanti kita akan bahas lagi ya di segmen berikutnya, dan juga kita akan ajak pemirsa untuk memantau nanti bagaimana kondisi terkini persiapan sidang perdana di PT UN. Saat lagi tetap bersama kami.